Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Perkenalkan, saya Bambang Supriyono, salah satu pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Blora akan share salah satu tugas saya, yaitu melaksanakan pendampingan individu ketiga di SMPN 2 Doplang Kabupaten Blora dengan CGP Bapak Eli Junawan SPD. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi saat pendampingan individu ketiga Angkatan 9 di SMPN 2 Doplang Kabupaten Blora. Saya mendampingi Bapak Eli Junawan melaksanakan pendampingan menghadap Bapak Kepala Sekolah dan guru senior. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk pendampingan individu ketiga ini temanya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Durasi waktunya 4 x 45 menit. Fokus dalam pendampingan ini yang pertama adalah refleksi hasil survei umpan balik 360 derajat dan penilaian mandiri tentang kompetensi guru penggerak. Yang kedua adalah diskusi rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga adalah diskusi hasil lokakarya 2 tentang keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, skenario dalam pendampingan individu ini yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah bagian awal, ketiga adalah bagian inti, 4 bagian akhir, dan 5 bagian laporan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini, interval jadwal pelaksanaan pendampingan ditentukan dari Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada surat perintah tugas dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4. Ada kesepakatan antara CGP dengan PP, kemudian PP menyusun instrumen pendampingan. Ini tahap-tahap persiapan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian selanjutnya adalah bahan yang dibutuhkan dalam pendampingan individu. Yang pertama adalah buku pegangan pendampingan individu, kemudian adalah jurnal hasil pemantauan, terus kemudian jurnal pendampingan, daftar hadir dan rencana pendampingan, kemudian hasil input instrumen lembar umpan balik. Yang kelima adalah hasil keterlaksanaan dari tahapan Bagja, dan yang keenam adalah rubrik penilaian refleksi. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian awal dengan durasi waktu 20 menit. Yang pertama adalah pengajar praktek menyapa dan menanyakan kabar dari CGP. Kemudian menjelaskan tentang fokus pendampingan, dan PP memastikan bahwa CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Ini sudah dilaksanakan di instrumen, panduannya sudah ada di instrumen pendampingan yang sudah PP berikan kepada CGP 1 minggu sebelum pelaksanaan pendampingan. Kemudian pengajar praktek memastikan bahwa CGP telah menginput instrumen lembar umpan balik. Terus kemudian pengajar praktek menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir, dan menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya. Kemudian PP mengapresiasi kemajuan-kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang pertama adalah bagian inti pendampingan dengan durasi waktu 145 menit. Yang pertama adalah refleksi hasil survei, hasil umpan balik 360 derajat, dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak. PP bersama CGP berdiskusi tentang kompetensi guru penggerak dengan pertanyaan tematik sebagai berikut. Yang pertama adalah berdasarkan hasil feedback 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak, apa yang sudah baik dan perlu ditingkatkan menurut responden Bapak Ibu, baik dari menurut kepala sekolah maupun menurut rekan sejawat maupun menurut perwakilan murid. Kemudian, apa rencana Bapak Ibu ke depan untuk semakin mengasah
kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Kemudian, siapa saja yang akan Bapak Ibu libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang Bapak Ibu miliki. Selanjutnya yang kedua, untuk bagian inti yang kedua dengan durasi waktunya adalah 40 menit, bahwa PP bersama CGP berdiskusi tentang penerapan pembelajaran sosial emosional dengan pertanyaan tematik sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu sudah mempelajari modul 2.2 dan apa yang dipelajari di modul tersebut? Kemudian yang kedua adalah, apakah Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan di kelas Bapak Ibu? Jika sudah, seperti apa RPP-nya? Jika belum, maka PP memberikan kesempatan kepada CGP untuk membuat draft RPP tentang pembelajaran sosial emosional. Dan apa harapan Bapak Ibu setelah mendapatkan pembelajaran sosial emosional? Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian inti yang ketiga adalah keterlaksanaan tahapan bagja dengan durasi 60 menit. CGP bersama PP berdiskusi tentang hasil lokakarya kedua, tentang gali informasi, tentang penguatan bagaimana keterlaksanaan bagja. Bagja itu B-nya adalah buat pertanyaan, A-nya adalah ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, kemudian J-nya adalah jabarkan rencana, dan A-nya adalah atur eksekusi. Itu tahapan bagja untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Pertanyaan pemantiknya adalah, yang pertama adalah, apakah Bapak Ibu telah menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak Ibu? Yang kedua, setelah Bapak Ibu melakukan tahapan bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Bapak Ibu inginkan? Yang ketiga, apakah tantangan yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan tahapan bagja? Yang keempat adalah, apa yang perlu Bapak Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir, yaitu bagian akhir dari pendampingan ini, durasi waktunya 16 menit, yaitu melaksanakan refleksi terhadap proses pendampingan dengan pertanyaan. Yang pertama adalah, apa hasil yang paling menarik yang Bapak Ibu peroleh dalam pendampingan ini, dan apa yang membuat hal tersebut menarik? Kemudian yang kedua adalah, apa yang sudah baik dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya untuk tahapan pendampingan berikutnya. Kemudian PP mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktek baik yang dilakukan oleh CGP. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian akhir kedua, sebelum melaksanakan pendampingan IDU 4, tugas yang harus disiapkan oleh CGP, bahwa CGP harus menyusun RPP tentang unsur pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan budaya positif. Nah, kemudian RPP itu dimintakan umpan balik kepada PP, dan PP memberikan umpan balik, kemudian dikembalikan kepada CGP untuk diperbaiki. Selanjutnya, Bapak Ibu, penetapan jadwal observasi dalam pendampingan individu 4 nanti adalah 2 jam untuk observasi dan 2 jam untuk diskusi. Jika ada hal-hal yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka perlu dicatat dalam jurnal komunikasi di RM. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, pada bagian laporan ini ada 2 versi. Yang pertama adalah versi online dan kedua adalah versi manual. Versi online yang pertama adalah mengisi jurnal pendampingan, mengisi daftar hadir, dan rencana pendampingan selanjutnya, semua diisi PP di dalam RMS. Kemudian versi manualnya adalah daftar hadir pendampingan, bukti kehadiran pendampingan, dan dokumentasi pendampingan yang dicetak dan dikumpulkan saat penyamaan persepsi sebelum lokakarya. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ini adalah dokumentasi saat pelaksanaan pendampingan individu 3 di SMPN 2 Joglang, Kabupaten Blora. Saya mendampingi CGP Pak Eli dengan menghadap Bapak Kepala Sekolah dan salah satu guru seniornya.
Ini juga saat pelaksanaan pendampingan di SMP 2 Doplang, Kabupaten Blora. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada yang pertama adalah Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah, kedua adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, tiga adalah Dinas Pendidikan, empat adalah di SMK Negeri 1 Bunduran, dan yang kelima adalah SMPN 2 Indo. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, ingat bahwa untuk guru penggerak harus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga guru-guru bisa menjadi guru penggerak yang bisa tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.